Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan irodatnya kita semua ya pada malam hari ini yang penuh berkah ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis ilmu meskipun ini secara online gitu ya, tapi semoga kita bisa hatinya hadir dalam kajian ini sehingga Allah ridho terhadap kegiatan kita pada malam hari ini. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, apa kabarnya nih pada malam hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa, dahsyat. luar biasa, Dahsyat, dahsyat. Alhamdulillah. Ya, Insya Allah semuanya dahsyat semua nih ya para pengamal-pengamal ilmu magnet rezeki. Oh iya di sini kalau boleh tahu ada nggak nih yang baru pertama kali mengetahui ilmu magnet rezeki atau baru pertama kali mengikuti kegiatan kajian online seperti ini? Boleh di-chat di kolom komentar ya. Kalaupun mungkin di sini sudah pernah mengikuti kegiatan kegiatan magnet rezeki, kajian seperti ini sudah sering dilakukan setiap minggunya, bahkan selalu hadir gitu ya. Saya kali kedua, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Eh, Kali kedua mengikuti kajian untuk Telia Tasik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, eh, tema pada malam hari ini, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, ini tema yang luar biasa sekali yaitu lain lada, lain ilalang. Betul ya? Lain ilalang. Betul. Nah, Tuh. eh ini suatu ilmu yang harus kita terus ulang-ulang, terus kita yakini gitu ya, tentang lain ladang, lain ilalang ini. Gitu. Nah, bagaimana ilmu ini ya nanti akan disampaikan langsung oleh CTMR kita yang luar biasa. Ya, Pak Joni tadi sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun untuk menambah keberkahan ya pada kajian kita pada malam hari ini, mari kita buka bersama, kita bacakan dulu suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah ini menambah keberkahan dan membukakan hati kita. Semoga kita bisa dimudahkan untuk menerima ilmunya, mudah memahaminya, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadin ya waqalatin solihat berkati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu, seperti biasa ya, yuk kita kosongkan gelas kita ya, turunkan, rendahkan serendah-rendahnya di hadapan ilmu supaya ilmu itu mudah untuk masuk ke dalam hati sanubari kita sehingga percikan cahaya itu muncul di dalam diri kita. Ya, mari kita sambut bersama ya pemateri kita yang luar biasa Pak Joni CTMR. Yo, itu untuk lope-lopenya Bapak Ibu. Tafadhol. Pak Jani silakan untuk
Baik, hatur nuhun Kang Ramdan. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia sehingga alhamdulillah kita malam hari ini berkumpul di dalam majelis ilmu rutin kita ya, para pengamal ilmu magnet rezeki dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan insya Allah mudah-mudahan kita saling berbagi dalam kebaikan. Kedua, salawat beri salam kita sampaikan kepada uswah kita, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa, biasa. dahsyat. Dahsyat. Semoga Bapak dan Ibu semuanya ya selalu dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Amin ya ya Rabbi. rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Em, Alamin. dalam apa ilmu mata rezeki yang sudah beberapa kali kita ulang-ulang gitu ya. Em, ada satu yang barangkali belum ya mendapatkan keajaiban-keajaiban dari ilmu magnet rezeki yang sudah diamalkan. Tentunya mari kita bersabar begitu ya. Tapi bukan bersabar dalam kesusahan ya, melainkan bersabar dalam menanti keajaiban Allah ya. Nah, mungkin tetap terus kita amalkan ilmu-ilmu rezeki yang sudah di apa berikan ya oleh para CTMR sebelum-sebelumnya. Dan mungkin juga masih ada atau apa namanya perisai ya, perisai rezeki yang masih menghalangi datangnya rezeki bisa jadi ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat malam hari ini ya, insya Allah kita akan coba eh, apa namanya membahas ya seperti yang disampaikan oleh MC tadi ya. Materi kita malam hari ini ilmu yang akan kita perdalam adalah bagaimana memahami rezeki ya dengan judul lain ladang lain ilalang ya, lain ladang lain ilalang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, em, ada pertanyaan yang mungkin mengemuka ya, mungkin dalam beberapa testimoni ya di channel Maret Rezeki ataupun di perbincangan-perbincangan ya seputar apa ilmu ini ya. Ada pertanyaan yang sering muncul, mengapa orang yang tidak mengenal Allah itu kok bisa mudah ya mendapatkan rezekinya, mudah ya apa membangun bisnisnya, mudah ya dalam hal mengumpulkan kekayaannya. Nah, em, mengapa orang yang tidak sholat ya, mengapa orang yang tidak beriman gitu ya, yang tidak puasa gitu ya, tidak berbayar zakat, justru mendapatkan rezeki yang berlimpah. Nah, jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ada pada prinsip ini yang akan kita pelajari, yaitu lain ladang, lain ilalang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmunya berbeda, cara pandangnya berbeda, tujuannya berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin kita malam hari ini kita coba mendiskusikan bersama ya, terkait dengan em, apa lain ladang, lain ilalang. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, em, kita harus yakin ya bahwa Allah ya Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Nah, mereka yang tidak kenal Allah, mereka yang tidak kenal akhirat,
dan mereka tidak kenal tentang siksa kubur ya, dan bahkan tidak kenal terkait dengan alam-alam gaib yang lain ya, ada padang mahsyar, kemudian tidak mengenal alam alam hisab gitu ya, dan mereka tidak mengenalkan tidak mengenal surga dan neraka, tidak ada pembalasan di nanti. Nah, em, mereka yang dikatakan mereka yang seperti ini adalah sepanjang hidupnya itu eh, eh, berbuat zalim. Mereka sepanjang hidupnya berbuat kesalahan, kezoliman dan kejahilan. Ini ada di dalam Al-Quran sebagai pedoman kita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ya. Disebutkan ya di dalam surat Luqman, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Luqman ya, surat ke-31 ayat 13. A'udzubillahi minasyaiton. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Allah berfirman dalam ayat ini di yang terakhir itu ya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezoliman yang besar. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, di sini jelas ya di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu adalah sungguh zoliman yang mereka yang zolim ini kenapa gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, tapi Bapak Ibu, pernahkah mereka berbuat baik? Betul nggak? Ya, mereka berbuat baik apa kira-kira? Misalkan mereka sudah membuat handphone ya, mereka membuat mobil yang bisa kita nikmati ya. Bahkan mereka juga membuat sarana kehidupan yang lain gitu ya. Make mic ya, mic masjid kita, kemudian juga eh, tempat penyeberangan dan lain sebagainya. Nah, mereka tidak melakukan sholat, tapi kenapa kok diberi rezeki yang pelik? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, ini adalah ilmunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi ilmunya berbeda. Mereka yang tidak kenal Allah, mereka yang tidak kenal akan Allah, dan mereka tidak kenal akhirat itu ya, mereka hidup sepanjang hidupnya itu berbuat zalim Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jelas ya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka berbuat zalim. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha adil. Orang yang tidak mengenal Allah pun tetap melakukan kebaikan mereka. Ya, tadi menciptakan teknologi, ya banyak ya. Ada tadi ya, mobil, kemudian HP, kemudian laptop, komputer, sebagainya ya. Itu untuk membantu sesama, ya, membantu kita. Bahkan ada juga yang membantu orang-orang yang membutuhkan, berbuat baik kepada makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita perlu mengetahui bahwa Allah itu Maha Adil. Kebaikan tetap dibalas oleh Allah. Allah membalas setiap kebaikan siapapun pelakunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi ya di surat Luqman ayat ke-13 disebutkan bahwa kepada orang yang zalim ya, itu pun Allah adil begitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus tahu ilmunya berbeda. Ilmunya berbeda. Ilmunya kenapa berbeda? Mereka ya hanya mendapatkan balasan di dunia saja ya, bagi yang zalim, bagi yang tidak beriman, bagi yang tidak mengakui akan ada hisab, tidak mengakui adanya alam kubur, kemudian siksa api neraka, mereka berbuat zalim, tidak beriman, tetapi balasan kebaikan mereka diberikan oleh Allah. Inilah kemahaadilan Allah, tetapi Bapak Ibu hanya di dunia saja, hanya di dunia saja. Habis di dunia bagaimana? Di akhirat tidak ada lagi hak balasan kebaikan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam hadis Rasulullah juga pernah mengungkapkan hal ini terkait dengan suatu kezoliman itu apa? Kezoliman, Bapak Ibu, ya, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, jauhilah kezoliman, karena kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jelas Bapak ya. Jadi yang zalim di hari kiamat itu gelap, tidak ada balasan sama sekali. Nah, ini Bapak Ibu yang rahmati Allah ya. Jadi inilah akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, sepanjang kehidupannya kelak di akhirat itu tinggal siksa demi siksa. Siksa kepada mereka, ya. Tetapi Allah Maha membalas perbuatan baik mereka. Tetapi
di dunia saja, ya, di dunia saja mereka. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, eh, nah sekali lagi ya bahwa ini ilmunya berbeda, ya. Mereka hanya mendapatkan balasan di dunia saja. Ada juga dalam ayat yang lain disebutkan, mungkin Bapak Ibu juga buka ya, surat ke apa, Ali Imran 176 ya. Allah juga berfirman dalam hal ini ya bahwa apa namanya, sesungguhnya ya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah, dan Allah tidak akan beri bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ya silakan saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi, mereka ilmunya hanya di dunia saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nah, sementara ya kita apa, membuka lembaran yang lain. Bagaimana dengan orang yang beriman? Ya, orang yang bersyahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ulang-ulang dalam salat kita begitu ya. Kita berbuat baik gitu ya. Kemudian kita beribadah, kemudian kita mengenal ya, yakin akan ada surga dan neraka yang akan nanti dipertanggungjawabkan ya. Ada juga kita yakin ada siksa kubur ya. Yakin ada padang mahsyar, Bapak Ibu Allah Taala ya. Nah, kenapa ya? eh, ini akan kita coba buka kembali ya. Dengan keimanan itu, dengan ketakwaan itu, mengenal Allah dengan baik. Namun jangan lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pun tidak luput dari dosa dan kekhilafan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita ada dosa-dosa yang tidak pernah luput ya dari kita. Pernahkah kita berbuat dosa? Apakah kita tidak pernah berbuat dosa dalam apa sehari ini? Ya, apakah pernah kita berbuat khilaf? Ya, pasti pernah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Allah pun maha adil. Allah maha adil. Allah maha membalas perbuatan yang salah. Allah maha membalas perbuatan dosa. Allah maha membalas perbuatan khilaf. Tapi dibalasnya di mana buat orang yang beriman ini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Iya, di dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, inilah buat orang yang kenal Allah ya, perbuatan dosa mereka dibalas di dunia ya, di dunia. Nah, supaya apa Bapak Ibu rahmati Allah? Supaya nanti di akhirat tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Ya. Nah, inilah hikmah ujian di dunia. Bagi orang yang beriman, balasan dosa bisa terjadi, kita terima di dunia. Tapi agar di akhirat kelak yang tersisa adalah kebaikan-kebaikan kita. Nah, inilah kemahaadilan Allah. Ia membalas kebaikan sekaligus menggugurkan dosa di dunia. Nah, baik rahmati Allah Ta'ala. Inilah maka tadi ya, ilmunya berbeda antara orang yang eh, membuat kerusakan, kezuliman tadi ya, dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah ya, jika seorang mukmin mengalami kebangkrutan, kesulitan, ujian, cobaan dan sebagainya, jangan hanya melihatnya sebagai musibah, Bapak Ibu yang rahmati Allah ya. Jangan hanya melihat sebagai musibah semata. Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah ya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis ya, riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya kecuali Allah menghapus dosa-dosa. Allah menghapus dosa-dosanya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti pengguguran dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan itu pengguguran dosanya di dunia. Sehingga akhirnya nanti tidak ada lagi penghapusan dosa di akhirat. Nah, senang kan kalau yang seperti ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, inilah terkait dengan hadis ini harus kita yakin bahwa hadis itu tidak pernah luput, tidak pernah berbeda dengan Al-Quran. Karena hadis ini menjelaskan ya. Dan Rahmati Allah, ketika kita menghadapi kesulitan seperti ini, ketika kita mendapatkan musibah seperti ini, ujian seperti ini, bersabarlah dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita di dunia. Amin ya Robbal Alamin. Nah, ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? eh, bagaimana kita mensikapi ilmu ya ini. Jadi lain ladang, lain ilalang. Jadi berbeda
ilmunya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ilmunya akhirnya berbeda, lain padang, lain ilalang. Nah, mereka beda ilmu dengan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mereka hanya inginkan kehidupan dunia. Mereka hanya inginkan kehidupan dunia, maka mudah sekali bagi mereka untuk dapatkan dunia yang berlimpah. Ya. Hanya cukup berbuat baik saja, mereka akan mendapatkan kehidupan dunia mereka. Begitu saja, hanya di dunia saja. Maka kita melihat mereka di glamor, di kemewahan, kejayaan hidup di dunia. Ya, ya memang mereka baik dan Allah juga maha adil, begitu ya. Nah, cuma Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, ada cumanya, mereka hanya mendapatkan bagian itu di dunia saja, ya. Tentunya ya, kita tidak mau hanya kita dapatkan dunia saja. Kita maunya apa, Bapak Ibu yang rahmati Allah? Kita ingin dua-duanya. Dunia oke, dapat, akhirat juga dapat. Nah, inilah tadi esensi bagaimana Allah apa namanya, menyampaikan dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an ya, bahwa kesudahan nanti buat orang yang zalim itu di akhirat itu akan mendapatkan azab yang besar, dan Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat. Jelas di surat Ali Imran ayat 176. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maka tadi disebutkan ya, lain ladang, lain ilalang. Nah, gitu Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, em, em, apa sesungguhnya ya mereka ini ya juga sudah eh, gamblang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kesudahan mereka hanya dunia saja. Jadi kalaulah mereka dapat surga ya di dunia ya. Ya biarkan saja mereka mendapatkan surga di dunia. Sekarang tinggal ilmu kita, Bapak Ibu rahmati Allah ya. Kalau seandainya ada muslim ya, ada mukmin yang hidupnya sudah di dunia, karena memang Allah ingin buah dosanya itu hancur, hilang semua, balasannya di dunia, ya maka ya Bapak Ibu rahmati Allah, eh, kita tidak heran kalau kita berharap memohon kepada Allah yang setiap hari kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita ingin ilmu kita itu bahagia dunia dan di akhirat. Nah, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu dirahmati Allah ya, ada tiga pilihan hidup ya. Ada tiga pilihan hidup ya dalam eh, apa fenomena tadi ya, bahwa yang pertama ada satu, mereka milih bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Mereka mengejar dunia tanpa mengenal untuk menuju ke akhirat seperti apa. Jadi mereka tidak mengenal Allah, kemudian tidak yakin dengan adanya pembalasan Allah, tidak yakin adanya alam kubur, tidak yakin ada surga neraka. Mereka hanya mengejar dunia tanpa mengenal adanya Sang Pencipta. Ini yang pertama, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah ya, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Ya. Mereka beriman dan beramal soleh. Namun masih banyak dosa, masih banyak berbuat maksiat. Nah ini tadi ya, kalau kita belajar ilmu mengenai rezeki yang satu yang tadi ya, apa perisai ya, itu dunia penuh oleh Allah diberikan kesulitan, ujian, cobaan. Tapi di akhirat karena itu dihapus dosa-dosa itu penuh dengan kebahagiaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pilihan yang ketiga itu adalah eh, golongan bahagia di dunia dan golongan yang bahagia di akhirat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang kita senantiasa bermohon, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pilihan para pengamal ilmu magnet rezeki ya, yang itu ilmunya masih banyak. Ilmu yang diajarkan oleh gurunda kita ada beberapa yang itu perlu kita amalkan, sehingga keajaiban-keajaiban itu bisa kita eh, dapatkan. Dan apabila mati Allah SWT, pilihan para pengamal ilmu rezeki ini adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, apabila mati Allah SWT, inilah pilihan yang ketiga. Jadi kita memilih pilihan kehidupan itu adalah yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan ya bahwa
di surat Al-Qasas ayat ke-77 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya carilah kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia gitu ya. Kita boleh kaya, kita boleh jaya, kita boleh menikmati dunia selama dalam kerangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dunia ajraatul akhirah. Dunia itu adalah ladang amal kita, ladang kita bercocok tanam untuk dipetik nanti di akhirat. Jadi dunia ajraatul akhirah. Jadi kita menanam kebaikan di dunia ini. Kita bisa kaya, kita bisa jaya, kita bisa mengumpulkan sebanyak itu. Tapi untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat kita. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ilmunya berbeda. Jadi lain ladang, lain ilalang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya perlu kita lakukan ya, perlu kita lakukan terkait dengan hal ini ya. Dua hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini adalah kita perlu hati-hati dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting perlu kita apa garis bawahi ya, bahwa ketika kita memilih yang ketiga tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kita hati-hati dari dosa, ya, hati-hati dari dosa. Jangan kita mudah untuk membuat dosa. Jangan kita durhaka kepada orang tua kita. Ya. Jangan kita berburuk sangka. Ya. Jangan kita berkeluh kesah dan hal-hal yang negatif yang lain yang akan muncul dosa-dosa kita yang akan noktah hitam di hati kita. Nah, hindari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hindari semua. Jadi perlu kita kehati-hatian dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka kita perlunya untuk bertakwa di sini. Ya, takwa. Ada percakapan yang bagus ya, sahabat ya, dua sahabat bertanya terkait dengan takwa ini. Apa itu takwa? Salah seorang sahabat bertanya, satu menjawab lagi, pernahkah engkau jalan di jalan yang penuh duri? Ya, apa yang kamu lakukan? Tentunya saya akan hati-hati jangan sampai kaki saya tergores duri. Nah, itulah ketakwaan. Nah, itulah Bapak Ibu, hati-hati dari dosa. Kita harus hati-hati mengarungi kehidupan ini. Jangan sampai dosa yang apa, kecil pun kita terlewati. Maka tadi, buat takwa itu adalah kehati-hatian. Seorang muslim itu harus ikhtiyati. Seorang muslim itu harus hati-hati. Jangan sampai tadi, ya, apa namanya, onak kehidupan ya, duri-duri kehidupan yang terus ya apa namanya tersebar ya di apa halaman kehidupan kita itu, kita harus hati-hati jangan sampai kita tergores kaki kita kan berbuat dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua ya, kait dengan bagaimana kita bisa apa namanya mensikapi ini, dua hal yang harus kita lakukan adalah pertama, hati-hati dari dosa, yang kedua adalah perbanyak kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbanyak kebaikan, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita ya. Jaga pikiran kita, jaga perasaan kita, jaga spiritualitas kita, dan lain sebagainya. Perbanyak kebaikan kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah seperti yang disampaikan oleh Bunda kita ya, banyak ilmu-ilmu yang apa bisa kita amalkan. Seperti bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, berbaik kepada saudara-saudara kita. Ini ada ilmu yang salah satu dari ilmu makan rezeki juga. Nah, ini yang perlu kita juga perbanyak kita lakukan ya, kebaikan-kebaikan. Nah, dua kunci kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin agar kita nanti bisa mendapatkan itu adalah yang pertama, hindari dosa, dan kedua adalah perbanyak amal kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan eh, ada juga pertanyaan berikutnya yang mungkin mengemuka ya. Bukankah rezeki ini sudah ditentukan gitu ya? Bukankah rezeki ini sudah ditakar sejak dalam rahim ya? Mengapa kita harus masih berusaha? Nah, ada yang apa namanya
bertanya seperti ini, ya. Ada yang bertanya seperti ini, ya. Nah, untuk hal yang seperti ini, ya, tentunya kita perlu paham juga bahwa eh, kita harus yakin, ya, bahwa kita, ya, eh, kita balik bertanya ke mereka, ya, yang bertanya seperti itu. Apakah kamu sudah tahu berapa takaran rezekimu? Ya, tentu belum, kan, Bapak Ibu yang hormati Allah, ya. Karena ini ilmu Allah, bukan ilmu kita. Ya, ini ilmu Allah, bukan ilmu kita. Jadi jawabannya adalah karena kita tidak mengetahui takdir kita, maka tugas kita adalah berusaha sebaik-baiknya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya. Jadi berusaha sebaik-baiknya. Jadi kerja dengan yang baik, ya, dengan sesuatu yang apa optimal, efektif, efisien, gitu, ya. Beramal dengan yang baik, ya. Lakukan yang terbaik. Jadi jangan jadikan takdir itu sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Ah, kan sudah. Takdir itu kan sudah ditakar sejak dalam rahim kita. Mengapa kita harus membanting tulang? Mengapa kita harus berjibaku? Ini kan sudah ada takarannya. Nah, apakah kamu tidak tahu berapa takaran rezekimu? Nah, tentu itu adalah ilmu Allah. Maka kita tugasnya adalah bagaimana kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya, berusaha sebaik-baiknya. Nah, tentunya kerja yang baik, beramal yang baik, lakukan yang terbaik. Nah, inilah Bapak dirahmati Allah, takaran rezeki kita, ya, itu apa namanya? Buat orang yang memilih, ya, golongan yang ketiga tadi, ya, kita bisa buka di surat apa An-Nur, ya, Bapak dirahmati Allah. Kalau ada yang apa namanya dekat dengan Al-Qur'an, coba kita buka surat An-Nur. An-Nur coba di surat An-Nur ayat yang em, ke-55, ya. Surat ke sebentar kita buka, ya. Surat ke-24, ya. Ayat surat An-Nur, ya. Surat An-Nur ayat ke-55. Nah, coba Bapak Ibu. Artinya, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah bahwa apa namanya eh, janji Allah Subhanahu wa taala bagi golongan yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah pertama berkuasa di bumi. Dijadikan pemimpin sebagaimana orang-orang yang soleh sebelum mereka. Yang kedua, ya, uh, Allah meneguhkan agama yang telah diridhoinya. Dan yang ketiga, ya, Bapak Ibu rahmati, rasa takut diganti dengan rasa aman. Takut gagal, takut miskin, takut-takut yang lain diganti dengan ketenangan dan keamanan. Nah, kita bisa eh, apa menengok ke sejarah, ya, bagaimana beberapa apa salafus soleh itu nabi sebelum kita, ya, sebelumnya, ya, itu kita bisa membaca di dalam sirah, di dalam kitab-kitab, di dalam Al-Quran, bahkan seperti Nabi Sulaiman, ya, kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa karena dia beriman, berlandaskan iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kita ambil contoh juga Umar bin Khattab, ya, pemimpin adil yang membawa kejayaan berada di Islam. Ada Umar bin Abdul Aziz, ya. Iman dan amal soleh ini bukan penghalang kejayaan dunia, tapi justru menjadi landasan. Jadi iman dan amal soleh. Nah, ini kuncinya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya. Ini ilmunya, ya. Jadi tadi lain ladang, lain ilalang. Jadi beda. Mereka yang mengambil peran, mengambil apa namanya, yang ketiga tadi sudah cukup jelas, ya, Bapak Ibu rahmati Allah, bahwa kita harus seperti apa, gitu, ya. Nah, baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, sekarang kita apa beranjak berikutnya. Sekarang bagaimana jika saat ini kita belum sesuai harapan kita? Bagaimana, ya? Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, jika kita belum sesuai harapan kita, ya, belum kaya, belum berjaya, belum yang lain-lainnya positif, ya, maka yang pertama janganlah berputus asa. Mungkin masih ada perisai-perisai yang harus dibuka, ya. Jadi buka perisainya. Lebih nanti oleh dan mari kita periksa diri kita.
buka satu persatu penghalang rezeki itu. Ya, coba kita introspeksi. Kan Allah juga jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Ya, wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap diri kalian itu memperhatikan apa yang telah kau perbuat. Ya. Evaluasi diri. Jadi, jangan berputus asa. Mungkin ada perisai-perisai yang harus kita buka perisainya. Ya. Periksa diri kita. Buka satu persatu penghalang segitu. Dan kemudian, Pak Ibu rahmati Allah, ya, eh, yang berikutnya adalah bahwa eh, apa namanya, buktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya, maha mengkayakan, maha memberi rezeki. Inilah maka kita jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai apa namanya, eh, pengamal makna rezeki ya, yang sudah beberapa apa namanya, apa namanya, beberapa jurus-jurus yang sudah kita amalkan ya. Tentunya kita tidak perlu apa namanya, putus asa. Kita tidak perlu berbangga diri, dan kita juga tidak perlu untuk turut ke belakang atau berputus asa tadi ya. Maka perlu kita melakukan introspeksi terhadap diri kita. Dan yuk kita coba tadi ya, kembali lagi kepada prinsip lain ladang lain ilalang ya. Maka kita ada tiga hal ya, tiga pilihan hidup ya. Baik bahagia di dunia, sengsara di akhirat ya. Kemudian dia apa namanya, baik bahagia di akhirat tapi secara dunia. Dan yang ketiga adalah eh, apa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan inilah pilihan yang akan dipilih oleh mereka yang apa namanya, eh, eh, pengamal ilmu rezeki ini. Ilmunya berbeda, cara pandangnya berbeda, tujuannya berbeda, dan kita menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhir, dan itulah golongan yang harus kita perjuangkan. Maka bagi rahmati Allah, di penutup ya, di akhir pertemuan kita ya, eh, mungkin masih ada waktu, eh, Kang, atau udah habis? Masih aman, Ya, masih aman. Ada masih aman ya. sekitar Jadi mungkin sebagai 13 menit closing lagi. ya, sebagai closing statement ya, eh, apa namanya, kita tadi kita kembali lagi kepada salah satu ayat Al-Quran di surah Al-Hasr ya, untuk mengintrospeksi diri kita. Mari kita perbaiki diri kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Hablum minallah dan hablum minanas ya. Ada juga ilmu terkait dengan hablum minanas di dalam ilmu makna rezeki ini. Ada jurus yang lain yang mungkin nanti akan disampaikan oleh eh, para CTMR yang lain. Maka jangan jangan putus ya kajian kita setiap Selasa malam ini ya, dengan para CTMR yang, karena akan ada jurus-jurus yang lain. Nah, perisai apa kita adalah kita introspeksi diri kita. Apakah ada dosa-dosa kita? Kita tinggalkan. Apakah ada hubungan kita yang kurang baik dengan family kita, orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, atau siapapun nih. Yang itu tadi ada ilmunya lagi nanti akan disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengaitkan adalah iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Maka itu harus eh, berbanyak ya. Dan tentunya semua itu adalah untuk bagaimana kita tadi menjadi orang yang milih pilihan yang ketiga. Kemudian berbaik kepada sesama ya. Berbaik kepada sesama, dan kemudian terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya yang paling kita harus yakini juga adalah kita semua yang kita lakukan itu harus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang hadir di sini, semoga Allah melapangkan rezeki kita semuanya, amin. Amin. Mengampuni dosa-dosa kita semuanya, amin. Amin. Memberkahi keluarga kita Amin. semuanya, amin. Amin ya Dan Allah. menjadikan kita Amin. semua orang-orang yang dikayakan, dijayakan, Amin.
di dunia dan diberikan kebahagiaan di akhirat Amin. kelak. Amin ya robbal alamin. Demikian mungkin teman-teman, kawan-kawan, Bapak pengamal ilmu dan rezeki, semoga bermanfaat ya. Khususnya buat saya juga yang mungkin sedang belajar juga bagaimana satu persatu nih jurus-jurus yang diberikan oleh gurunda kita, ya, Ustadz Nasrullah ini bisa kita amalkan pelan-pelan. Dan kita harus yakini, tunggu keajaibannya. Dan kalau yang belum datang keajaibannya itu, maka bersabarlah, bersabarlah, dan bersabarlah. Demikian barangkali. Ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, Kang Ramdan dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, semoga menginspirasi buat saya dan juga buat sahabat-sahabat semua, pengamal ilmu magnet rezeki. Untuk sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya Bapak Ibu untuk CTMR kita yang luar biasa, Pak Joni CTMR. Terima kasih Pak Joni Purwanto ya atas ilmunya yang begitu sangat jelas sekali gitu ya, sangat dalam sekali dan juga dalil-dalilnya juga sudah jelas begitu ya. Nah, tinggal kita bagaimana kita siap gak untuk mempraktekannya. Kitanya percaya nggak gitu dengan apa yang telah rumus dari Allah di Al-Qur'an itu dan hadis begitu ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin ini masih ada waktu sekitar 9 menit ya. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh mungkin dua pertanyaan dulu saja. Eh, untuk pertanyaan boleh langsung dibuka mic-nya atau di chat di kolom komentar. Silakan ya. Ada yang bertanya nggak? Luar biasa ya ilmunya Bapak Ibu ya. Di sini siapa nih yang memilih untuk menjadi golongan yang ketiga? Katakan saya. Saya, Oh, Saya, kalau golongan yang ketiga ya, berarti siap saya, mengamalkan. saya, Luar saya, biasa. Oke, saya. sepertinya semuanya pasti pengen bahagia di dunia, bahagia di di akhirat. akhirat. Betul ya. Nah, kalau ingin seperti itu, maka tadi yang rumus-rumus dari Pak Jen yang sudah disampaikan berarti kita harus siap untuk mempraktekannya. Yang pertama, berhati-hati dari dosa. Yang kedua, yaitu memperbanyak amal soleh. Mana dasarnya? Di Quran surat Nur, surat ke-24 ayat ke-55. Ayat ini hafalkan. Ayat ini hafalkan, kalau perlu bacakan dalam sholat setelah Al-Fatihahnya supaya menjadi insight, jadi motivasi di dalam diri kita gitu. Pengingat bahwa oh saya itu bisa berkuasa di muka bumi. Oh saya itu bisa meneguhkan keimanan saya, bisa meneguhkan agamanya. Sesuai yang di ayat itu. Dan rasa takut, takut tidak bisa makan, takut miskin, takut tidak kaya gitu ya, mohon maaf ya, disiplin kata. Takut amanahnya nggak lunas-lunas, takut piutang nggak dibayar, dirubah tuh sama Allah dengan aman sentosa. Gitu ya. Ada yang bertanya? Coba saya baca, ada nggak di sini yang bertanya? Kalau nggak bertanya berarti sudah paham gitu ya. Tinggal terus sekali lagi ya saya ingatkan jangan sampai absen di kajian online seperti ini. Kemudian mungkin untuk mencharge lagi gitu ya. Ada kajian-kajian offline di sekitar-sekitar Bapak Ibu gitu ya. Hubungi CTMR terdekatnya. Adakan gitu ya buat majelis ilmu, buat majelis taklim gitu ya yang membahas tentang ilmu MR khususnya gitu ya. Supaya lebih teringatkan kembali dan eh, apa yang paling penting lagi gitu ya, yang langsung diadakan, yang langsung dibawakan oleh Pak Ustadz Nasrullah langsung, yaitu SHMR Seminar Hybrid Magnet Rezeki yang itu selalu diadakan dalam 1 bulan 1 kali. Ya biasanya di hari Sabtu, hari Sabtu di minggu pertama atau minggu kedua di bulan tersebut gitu. Nah, kebetulan bulan depan juga nanti ada lagi kegiatan SHMR
Di kota-kota terdekat Bapak Ibu silakan cari informasinya, hubungi CTMR atau eh apa ya, admin-admin yang menyelenggarakan gitu ya. Untuk informasi lengkapnya ada di Telegram Pak Nas juga di kota mana yang terdekat begitu. Ya, karena itu penting. Ya, saya sampai saat ini terus belajar Bapak Ibu ya tentang ilmu MR ini. Nggak cukup sekali soalnya. Karena ibarat kuku gitu ya. Dosa itu ibarat kuku. Udah kita gunting, jadi lagi. Udah kita rapihkan, ada lagi. Udah berbuat baik, dosa lagi. Udah berbuat baik, dosa lagi. Makanya harus terus. Alhamdulillah nih, Korwil Bandung ya menyediakan fasilitas dalam 1 minggu 2 kali di hari Selasa malam Rabu dan hari Kamis malam Jumat gitu ya. Itu selalu ada kajian online untuk mengingatkan kita. Untuk terus mengingatkan dan terus mengingatkan. Jadi jangan bosan-bosan terus mengikuti kegiatannya. Begitu ya. Sudah ada yang bertanya. Oke, ini dari Bu Is Garut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara menjaga hati ketika kita mendapatkan ketidaknyamanan atas perilaku dan kata orang lain terhadap kita, dan bagaimana sikap kita menghadapi sikap seperti itu supaya hubungan hablum minan nasnya terjaga dengan baik. Terima kasih. Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Silakan Pak Joni untuk bisa menjawab. Tafadhol. Wah, Masya Allah. Luar biasa ya. Bu Uwais dari Garut ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang rahmati Allah ya. Ini pertanyaan yang menghunjam ini ya. Menjaga hati ya. Jadi ingat seperti lagunya siapa Kang Ramdan? Jagalah hati. Oh itu Opik. Lagunya Siapa? Opik. Mori. Siapa sih? Agim. Agim. Agim, Agim. Agim ya. Jangan kau percaya gitu ya. Iya betul. Memang Bapak Ibu rahmatullah, ini memang krusial sekali. Ya, hati itu memang tempat apa namanya Tombol bersemayamnya hati hilang. kebaikan ya. Eh, apa banyak hadis-hadis ya. Bahkan Rasulullah SAW juga terkait dengan ini juga menjaga sekali. Rasulullah yang sudah dijaga oleh Allah ya senantiasa berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Jadi memang betul. Ya, Bu Uwais ya, makasih pertanyaannya nih. Bagaimana kita menjaga kenyamanan atas perilaku dan kata-kata orang lain terhadap kita? Nah, Bapak yang mati Allah SWT, kita kepada Allah itu juga eh, diperintahkan untuk berprasangka baik ya. Apalagi juga terhadap makhluk. Kita harus berprasangka baik. Habis kita harus bukan suuzon, tapi husnuzon. Bahkan ada juga di ayat yang lain ya disebutkan di dalam surat apa ya surat An-Nur ya kalau nggak salah ya di surat An An-Nahl ya surat An-Nahl di sana disebutkan terkait dengan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ya jadi eh, nggak apa kita apa namanya hadapi ya kata-kata orang lain bukan kita bermembalas yang setimpal itu tapi kita juga harus memberikan apa udah sambil robik ajak mereka kepada jalan yang benar kalau kita memang mampu kalau kita tidak mampu ya dengan orang lain ya ajak kalau emang itu memang ketidaknyamanan kita kalau emang ketidaktahuan orang ya saudara kita nggak tahu kalau itu tuh apa namanya perbuatan dosa gitu ya kita wajib untuk memberitahu ud'u ila sabilik ajak mereka kepada jalan Allah ya kemudian wil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan pokoknya kebaikan yang harus kita sampaikan sampai tentunya apa namanya kita eh, berprasangka baik kepada nah, dan kita doakan. Nah, inilah mungkin barangkali Pak Ibu rahmati Allah agar kita tetap menjaga hubungan baik kita dengan mereka. Ya tentunya apa namanya hal ini juga tidak
serta-merta kemudian selesai gitu ya, tetap bersabar ya. Tetapi tadi kita harus mengedepankan ya prasangka baik kita. Allah Subhanahu wa taala jelas kok ya di dalam Al-Qur'an ya, dibuka di surat An-Nahl ya, An-Nahl ayat 125 disebutkan ya. em, Serulah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Jadi mereka yang tidak tahu ini berarti melakukan kezoliman. Jelas kan tadi ya, ada kezoliman itu ya tidak baik akhirnya nanti. Kemudian em, apa namanya? Dengan apa mengajak ke jalan Allahnya? Dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Nah, kalau kita nggak bisa menyampaikan langsung hikmah kepada yang bersangkutan, kita lihat orang lain. Kita ajak untuk belajar ilmu magnet rezeki. Kita ajak ya, atau mungkin lewat orang lain, lewat temannya. Kita ajak sebanyak-banyaknya untuk bisa ikut kajian Selasa malam ya. Insya Allah mudah-mudahan setelah paham, nah dia akan otomatis akan nah apa bil hikmah wal mau'izatil hasanah dengan pelajaran yang baik. Bukan berarti mereka berbuat jelek kepada kita balas dengan perbuatan jelek. Bukan. Disebutkan di sini dengan pelajaran yang baik. Dan ketika memang mereka juga melakukan bantah-bantahan gitu ya. Wajadilhum billati ya ahsan. Bantahlah mereka juga dengan cara yang baik. Nah, jelas ya Bapak Ibu rahmati Allah. An-Nahl ayat 125 ini cukup jelas ya. Nah, inilah Bapak Ibu rahmati Allah. Ya mudah-mudahan apa namanya? Terima kasih ya Bu Oilis ya telah memberikan nambah ya pemahaman kita ya bagaimana sebaiknya kita apa bersikap terhadap hal-hal yang semacam semacam ini. Wah, lebih dari 1 menit ini Kang Ramdan, sudah jam 9:01 ini. Betul. Demikian barangkali semoga kurang puas sehingga nanti di Selasa depan bisa hadir kembali, begitu ya. Amin, amin ya Robbal Alamin ya. Nah, Bapak Ibu, Alhamdulillah ya. Yuk berikan oplos lagi sekali lagi untuk CTMR kita yang luar biasa, Pak Joni Purwantoro ya. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu tidak terasa ya, kita 1 jam ini sudah mengikuti kajian online Magnet Rezeki. Semoga apa yang tadi disampaikan gitu ya menambah lagi keimanan kita, menambah kuat lagi gitu ya untuk terus mengamalkan ilmu magnet rezeki ini dan semoga Allah ridho kepada kita semua. Baik, mari kita tutup majelis ilmu yang luar biasa ini dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbi wa Subhanakallahumma bihamdika bihamdika hadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Birahmatika ya Dan mohon arhamar maaf atas segala rahimin. kekurangan Kang Mohon Ramdan, maaf, semoga saya juga Bapak bermanfaat Ibu ya. dalam memandu acara ini apabila banyak kekurangan, banyak khilaf, banyak salah, mohon sekiranya dimaafkan. Apabila ada yang baiknya tadi dalam penyampaian materi dari Pak Joni juga, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan murni dari kesalahan, kekhilafan kita. Nuhun Kang Itu yang Joni. bisa disampaikan. Sampai jumpa lagi di kajian-kajian berikutnya. Saya Ramdan Puji, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Matur nuwun wabarakatuh. Kang Ramdan, Bapak Nuhun, Ibu Ajanian semuanya Nuhun, sehat selalu. Bapak Ibu semua, Sampai Nuhun. ketemu lagi. Izin untuk undur diri live ya.